Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam persatuan si kumis. Nah, di sini saya akan mempertontonkan atau menggelar untuk kegiatan budidaya ikan lele. Nah, ini untuk persiapan pembuatan kolam-kolam ini. Nah, ini perlu rekan-rekan. Nah, ini bisa diperhatikan dan mohon saran dan masukannya untuk koreksi pembuatan kolam ikan lele. Nah, di sini baru pengerjaan pemlesteran. Nah, yang perlu dipahami, yang perlu ditekankan untuk masalah plesteran ini, jangan sampai nanti ada kebocoran di kolam petak ini. Nah, untuk itu saya buat untuk plesteran yang di dalam ini sekitar 2 cm. Nah, bisa dilihat seperti ini. Dan untuk plesteran yang ada di luar itu sekitar 1 cm. Nah, ini. Nah, sekiranya bisa diperhatikan untuk masalah nanti sanitasinya, ini sangat penting untuk budidaya ikan lele di kolam petak yang notabene pakai semen. Ini saya sebagai pemula mohon koreksinya. Nah, di sini ada beberapa penampakan pembuangan air. Nah, ini nanti dibuat sistem ras. Nah, ini nanti kita buat talang air yang terbuat dari beton atau di dak ya. Ini perlihatkan. Nah, pembuangannya sudah kita setel terlebih dahulu. Nah, untuk video yang selanjutnya nanti akan saya plot lagi, itu dari pembuatan pemlesteran dalam. Nah, sampai ke akhir, sampai nantinya kita isi ikan atau budidaya ikan kolam lele di kolam petak. Nah, ini untuk plesteran bawah itu saya gunakan cor dengan tujuan agar tidak turun ya, karena di sini menggunakan tanah timbunan. Nah, dengan menggunakan tanah timbunan ini harus diperkuat dengan cor. Nah, di sini perlu diperhatikan untuk sudut-sudut itu kita buat agak melingkar dengan tujuan nanti ikan itu tidak dominan di sudut. Nah, seperti ini kira-kira. Itu tukangnya pada semangat. Nah, cara melesternya seperti itu, bisa diteplokkan, dilemparkan seperti itu. Nah, ini nah itu nanti kita tambahkan untuk yang bagian bawah. Nah, ini namanya Mas Ambon. Nah, Mas Ambon ini tukang paling semangat. Nah, ini nih. Mas Ambon ini orangnya kecil, agak hitam. Nah, ini Mas Ambon namanya. Nah, itu persiapan untuk melester. Ini bahan-bahan dasarnya perlu diperhatikan untuk aduannya, karena kita main air setidaknya perbandingan aduan itu 1:3. Nah, ini dan sampai nanti lebih dari itu karena kita harus menggunakan kedap air. Nah, seperti ini hasilnya dari plesterannya, setidaknya aduannya matang. Nah, yang di situ ada sudut-sudut. Nah, di sudut itu saya buat menggunakan paralon dan isinya kawat dibulatkan untuk tempat tali waring ya. Ini untuk tempat tali waring di bawah. Jadi sebelumnya sudah kita set terlebih dahulu. Memang di sini menggunakan kolam petak untuk lebih mempermudah dalam pengurasan, dan nantinya juga kita menggunakan waring untuk mempermudah
cara pemanenannya. Nah, seperti ini kelihatannya. Jadi di sudut-sudut ini bisa menggunakan cor ataupun bisa menggunakan aduan dan diselipi dengan penguat besi. Nah, seperti ini. Ini salah satu contoh pemlesterannya. Nah, ini namanya Bapak Retno. Nah, ini juga semangat dalam mengerjakannya. Ini kelihatan. Jadi saya sebagai pemula budidaya ikan lele, nah itu mohon koreksinya para master semuanya. Nah, hanya di sini. Nah, seperti inilah kira-kira penambahan pembuatan awal kolam. Jadi saya rasa harus dimaksimalkan dari segi sanitasinya. Nah, ini untuk pipa masuk ya, pipa masuk air bersih. Nah, itu tidak nyambung ke lubang itu, karena lubang itu hanya untuk pengait tali waring yang di bawah. Seperti itu. Jadi setiap kolam itu saya kasih pengait. Nah, suatu saat nanti menggunakan waring itu lebih mudah penggunaannya. Nah, seperti ini untuk air untuk masuk ya dari tetmon, nanti kita buatkan seperti ini. Ini nanti kita sambungkan ke tetmon. Karena nanti juga kita buat filter. Nah, filter untuk menggunakan air bersih. Nah, itu kita buatkan filter terlebih dahulu, karena sumbernya itu menggunakan air sumur bor. Yang mana air sumur bor di sini itu memang agak berkarat karena memang baru ya, sumur bornya baru. Di sini nanti kita buat filternya ini. Nah, filter di sini nanti kita buat ukuran 2 meter ya. Ini panjang kolam itu 4 meter, nanti dibagi 3 seperti ini kira-kira. Nah, itu sebelah sini nanti kita buat tandon air, ataukah di situ nanti buat tower ya, tower untuk tandon air sebelah sini. Jadi dalam pengisian air itu lebih dekat itu. Nanti kita buat sekitar 5 meter atau 4 meter lah, agar bisa mengisi kolam-kolam yang ada. Nah, itu. Nah, untuk selanjutnya nanti kita buat di lahan ini, karena di sini masih kosong juga. Ini rencananya memang untuk kegiatan budidaya ikan lele, karena rencananya juga nanti kita buat pemijahan juga itu di area sini juga itu. Nah, ini cukup lah untuk pembuatan kolam-kolam selanjutnya. Jadi para master mohon dukungannya, dan kita bisa sharing di forum grup ini ya. Ini tukang ini sedang mengadu. Jadi di sini perlu ditekankan untuk masalah aduan itu jangan sampai nanti tidak sesuai dengan takaran yang kita inginkan. Maka dari itu kita perlu nempel terus, perlu diingatkan namanya tukang ini kan bukan kita sendiri yang ngerjainnya, jadi perlu ditekankan untuk masalah aduan. Ini harus kental ya, aduannya harus matang. Jadi setiap pengerjaannya itu harus diperhatikan gitu. Nah, nanti di video selanjutnya akan kita plotting terus sampai nanti pembesarannya, atau nanti sampai untuk kegiatan budidaya pembibitan juga nanti kita plot. Nah, ini alat-alat yang paling utama ini cangkul. Nah, itu.
Nah, seperti inilah kira-kira penampakan yang kita buat sementara seperti ini. Itu masih cukup untuk pembuatan kolam-kolam selanjutnya. Ini untuk persediaan pasir sekiranya cukup untuk master ya, untuk master untuk plesteran di bawah. Itu ini juga untuk persiapan untuk parit. Nah, jadi kita parit memang kita gunakan pasangan batu bata juga. Seperti ini. Rekan-rekan semua, nah, nanti kalau ada masukan, ada ini bisa diisi di kolom komentar ya. Nah, ini karena nanti ini disediakan untuk kolam-kolam. Nah, di sana ada pintu masuk ya. Pintu masuk saya buat di ujung sana ya, seperti ini. Ini pasir sisa dari pembuatan jalan. Jadi jalan itu saya cor juga untuk akses keluar masuknya. Nah, itu di sini karena di sini perlu diperhatikan masalah sanitasi atau pembuangan limbahnya karena dekat dengan pemukiman. Nah, karena depan lokasi juga situ sudah jalan masuk ya, jalan raya yang sudah diaspal. Nah, ini perumahan kan. Nah, perumahan seperti ini. Jadi perlu diperhatikan sanitasinya. Yang penting itu disanitasi. Itu nanti buat kita di ujung sana karena ada sungai. Jadi kita buang di sungai. Ini penampakan dari depan seperti ini. Penampakan dari depan seperti ini. Itu kita buat ngambil dari paling ujung belakang untuk bangunan kolamnya kita ambil dari belakang terlebih dahulu. Nanti untuk penambahan berikutnya bisa merambah ke depan. Nah, ini lokasi jalan masuk dan cor itu ya setidaknya kuat lah. Kalau tronton saja sudah masuk karena saya menggunakan bel 12. Nah, ini lokasi yang ada di Prabu Mule ya. Nah, tepatnya Prabu Mule di Sumatera Selatan. Ini di dekat perumahan. Nah, jadi yang perlu diperhatikan masalah sanitasi, jangan sampai nanti ada kendala di masyarakat setempat. Itu. Ini nanti kita bersihkan untuk akses jalan masuk. Sebelumnya saya pernah berbudidaya ikan lele menggunakan terpal. Nah, itu nanti juga ada kolam terpalnya juga, yang kolam bulat ya, kolbun, kolam bulat. Maka dari itu saya pelajari juga itu ada perbedaan antara kolam bulat dengan menggunakan kolam semen gitu. Pastinya nanti kita share juga perbedaan mana yang baik, mana yang tidak menggunakan kolam terpal dan kolam semen. Jadi nanti saya share juga kelebihan menggunakan kolam terpal dan kekurangannya, dan kelebihan kolam peta dan kekurangannya. Nah, itu. Jadi para rekan-rekan semua ya, silakan yang ini kita butuh masukan dan komentarnya. Nah, nanti bisa diisi di kolom komentar. Nah, di sini penampakannya seperti ini. Nah, itu. Jadi nanti akan kita upload dari awal ini pembuatan sampai nanti budidaya. Jadi setiap hari mau saya upload, jangan lupa rekan-rekan tinggal tekan tombol subscribe-nya dan loncengnya biar nanti bisa lihat notifikasi video-video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.